Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aspia. Saya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan pertemuan ke-8, yakni mengangkat topik tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan kode mata kuliah 1 EAF 375020 dengan bobot 2 SKS dan dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan, di mana di 6 dan 12 kali pertemuan terdapat ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjawab bagaimana bentuk, pengertian, isu, dan prinsip dari ilmu peraturan perundang-undangan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, sehat semuanya? Sehat. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu. Hadir semua ya? Saya akan lakukan absen dengan menggunakan aplikasi Si Uber Universitas Palangkaraya. Ketika kita membahas politik, ya, kita kan bahas politik hukum dalam peraturan perundang-undangan nih. Ini adalah slide pertama, pengertian tentang politik. Tapi saya tidak akan mengacu kalian seperti di kelas. Saya nggak mau nih mahasiswa saya hanya mempelajari pengertian. Mahasiswa saya hanya mempelajari definisi atau kemudian mengartikan ini pendapat siapa dan lain sebagainya. Saya mau mengawali itu semua dengan kalian mencari tahu terlebih dahulu kenapa sih kita perlu mempelajari politik hukum. Ya nggak? Iya Bu, apa iya enggak? Nih siang ngantuk ya. Nah, pertanyaan pertama, ketika kita mempelajari politik hukum, ya, mengapa suatu undang-undang itu dibuat? Yang kedua, mengapa ada Mahkamah Konstitusi? Kira-kira Mbak Naomi, kenapa undang-undang itu dibuat? Itu adalah produk dari politik hukum itu sendiri. Jadi kenapa undang-undang itu dibuat? Karena dewan-dewan atau pemerintah yang memang bertugas diberikan amanah untuk membentuk undang-undang ini melihat urgensi dari suatu gejala sosial di dalam masyarakat. Dari gejala sosial itulah dibentuk peraturan undang-undang. Dari gejala sosial itulah dibentuk peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Nggak ada yang salah. Kalau anak hukum itu nggak ada yang salah. Yang penting anak hukum itu bisa menjelaskan sesuatu dan bisa mendefinisikannya dengan legitimasi yang benar. Benar nggak kita tanya mawapres kita dulu kan? Ini mawapres Fakultas Hukum nih, Universitas Palangkaraya. Nah, mengapa suatu undang-undang itu dibuat tadi dijelaskan oleh Naomi. Kenapa jadi ada Mahkamah Konstitusi di sana dalam sebuah lembaga? Terkadang pemerintah yang membuat suatu peraturan itu terkadang itu memiliki kekeliruan sehingga Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas pokoknya itu yaitu untuk menilai apakah undang-undang itu telah benar atau tidak. Jadi diperlukan suatu instansi yang kita sebut sebagai Mahkamah Konstitusi yang dimana menilai apakah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu sudah benar atau belum. Oke, apakah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu sudah benar atau belum? Untuk menilai dalam hal ini banyak kata lainnya. Kita misalnya menguji atau kita mencari tahu bagaimana undang-undang ini benar atau belum. Nah, di dalam proses pembentukan undang-undang itu pasti ada timbul yang namanya reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial itu ada yang setuju dan tidak setuju.
Masnya pernah demo? Belum. Oh belum. Oh kamu anggota BEM yang tidak pernah demo ya? Kalau masnya? Pernah. Pernah. Demo apa waktu itu? Pada saat itu mengenai tentang yang pemilu kada, aturan pemilu kada, dan juga tentang yang undang-undang revisi undang-undang TNI itu, Bu. Oh revisi undang-undang TNI. Apa masalahnya? Oke. Jadi pada saat Oh aktif sekali ya di sini. Saya suka motong. Ya silakan. Jadi pada saat itu kenapa muncul sebuah gejolak yang menyebabkan demonstrasi yang mungkin kita lihat di seluruh penjuru negeri ini, itu salah satunya adalah meluasnya kewenangan TNI dalam ranah sipil. Contohnya, TNI dapat menjabat dalam pemerintahan seperti itu, Bu. Oke, TNI dapat menjabat dalam pemerintahan. Jadi itu dinyatakan mungkin pendapat masnya tidak netral gitu ya. Sehingga itu dilakukan demo. Nah demo itu kan ketidaksetujuan. Ketika kita mau demo, maka kita melihat apa sih muatan atau substansi dari undang-undang. Ya nggak, Vin? Nah ketika kita melihat substansi dari undang-undang, maka kita harus tahu dong, dalam perbuatan pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana atau dikenakan hukuman ketika ada motif. Ya nggak? Ada niat, ada mens rea. Sama dalam peraturan perundang-undangan. Ketika sebuah aturan atau undang-undang itu dibuat, pasti ada motif. Di sini ada motif atau ada apa di balik undang-undang atau produk dan tindakan hukum yang dibuat oleh mereka yang punya legitimasi. Teman-teman, tadi kita bahas nih di sini sebelumnya ya, bagaimana membaca, Jadi kita membahas tentang politik hukum, ya kan? Tadi peraturan perundang-undangan, saya jadi ke distract, mohon maaf. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari politik hukum? Misal kita ikut demo tadi ya, yang siapa tadi mas namanya? Gama. Oh Gama. Gama ikut demo. Kenapa harus mempelajari politik hukum? Supaya tahu menguatkan argumen Gama untuk mendukung atau menolak suatu produk hukum. Ya enggak? Nggak mungkin ujuk-ujuk kita iya atau kita tidak gitu kan? Kita aja dalam memilih pasangan kan harus berargumen, ya enggak? Kamu mau jadi pasangan aku, ya persyaratannya gini. Mungkin, ya kan? Nggak apa-apa. Kalian boleh ketawa biar kelihatan lucu di video gitu loh. Walaupun di asli tidak. Dan cingnya. Nah, melihat dampak dari produk hukum pada kelompok-kelompok yang lebih rentan. Produk hukum itu pasti dimiliki oleh mereka yang punya kewenangan. Kewenangan itu pasti dimiliki atau timbal balik dari mereka yang punya kuasa. Sehingga dampak dari kewenangan atau kebijakan yang dikeluarkan pasti berpengaruh pada kelompok yang lebih rentan. Kelompok yang lebih rentan apa? Kelompok yang tidak punya kuasa dan kewenangan, ya enggak? Dengan begitu, kita tidak mudah terkecoh oleh narasi yang dimainkan oleh elit dalam hal ini. Apalagi saat ini narasi media dan lain sebagainya gitu kan. Buzzer, maksud saya buzzer dalam artian gini, ada isu dilemparkan, kemudian tidak menutup kemungkinan suara masyarakat itu dikalahkan oleh suara buzzer, ya enggak? Betul. Ada pengalaman? Nah, kenapa kita harus belajar politik hukum? Teman-teman pernah mendengar istilah positivisme hukum? Pernah nggak? Aliran positivisme. Pernah? Yang pernah angkat tangan? Oke, Ivani, apa itu positivisme hukum, Ivani? Kalau dari positivisme hukum itu mereka yang benar-benar hanya melihat hukum dari yang tertalanya gitu. Betul. Menolak pandangan-pandangan lainnya gitu. Jadi dia lebih ke bisa dibilang fanatik. Fanatik terhadap sebuah aturan. Bahkan ketika kalian mempelajari bahwa aliran hukum itu misalnya ada Eropa kontinental, civil law dan common law gitu ya. Hakim kemudian dapat mencari dapat sebagai corong undang-undang atau membuat yang namanya aturan berdasarkan pemikiran dia, social jurisprudence. Dalam hal ini kita mengetahui ada yang namanya ada di beberapa pandangan hukum orang itu menganut positivisme hukum atau dia menyatakan apa yang tercantum dalam aturan hukum itulah yang berlaku. Atau kita pernah belajar tentang yang istilah fiksi hukum. Ya enggak? Semua orang dianggap tahu akan hukum.
Oh saya nggak tahu nih, oh ya nggak apa-apa, kamu nggak tahu itu salahmu. Tapi ada fiksi hukum, ada gium itu asas hukum, kamu dianggap tahu akan hukum. Positivisme hukum membenarkan hukum yang ada. Padahal apa? Hukum itu ada pun harus dikritisi untuk menilai apakah hukum itu benar atau tidak. Jadi tidak segampang melihat pemberlakuan hukum yang berlaku dengan kacamata positivisme hukum. Paham ya maksud saya? Jadi ketika ada aliran positivisme hukum inilah, ini harus diwaspadai sebenarnya. Kenapa harus diwaspadai? Ya anggaplah orang bukan anak hukum ya. Kemudian ada aturan yang sedemikian gitu. Kemudian membenarkan aturan itu. Ya kan? Itulah aliran positivisme gitu. Sedangkan kita sebagai anak hukum melihat, oh kenapa sampai ada undang-undang ini, kan seperti itu. Nah, itu harus dilihat ya. Bagaimana sih membaca politik hukum? Teman-teman bisa melihat. Satu, ada dari aktornya, atau kalau kita membahas dari Lawrence M. Friedman itu, substance, structure, and culture, ya enggak? Dalam penegakan hukum. Nah, dalam melihat membaca politik hukum, kita bisa melihat dari aktornya. Yang kedua, analisis ekonomi politik. Dan yang ketiga, gunakan cara pandang sosiolegal. Ini sebenarnya pembelajaran hari ini bukan lebih teknik, tapi lebih ke penyedaran ontologis ya, aksiologis kita. Jadi kita melihat gini deh, kalau kita mau membaca politik hukum, kita harus melihat analisis aktor. Siapa sih yang ada di balik aturan ini? Ya enggak? Kecenderungan mengarah kemana? Dalam sebuah produk hukum yang berlaku atau kebijakan yang hadir gitu. Dan yang terakhir deh, yang tidak boleh kalian tinggalkan, termasuk ketika kalian membuat penelitian, itu gunakan yang namanya cara pandang interdisipliner. Hukum itu adalah sebuah pembelajaran yang tidak bisa dilihat dari satu kacamata atau hanya kacamata hukum. Enggak, mungkin bisa. Kita harus melihat hukum itu dari sosialnya. Kita juga harus melihat hukum dari ekonominya. Kita juga harus melihat hukum dari budayanya untuk membuat sebuah aturan. Kenapa? Sebelum kita melangkah lebih jauh, aturan atau norma itu berasal dari banyak norma kan? Ada norma apa? Kesopanan, norma ketuhanan, ada norma apa? Kesusilaan, ada norma adat, ya enggak? Sedangkan ujuk-ujuk misalnya kita membuat aturan hukum tanpa melihat norma ketuhanan, apa boleh? Tidak mungkin kan? Jadi interdisiplinernya itulah yang harus dilihat dalam politik hukum. Itu ya. Izin bertanya Ibu, yang pertama saya ingin bertanya Bu, kan setiap kebijakan itu akan berdampak kepada masyarakat, bahkan ada masyarakat yang rentan akan kebijakan itu. Jadi yang saya pertanyakan, apakah boleh suatu produk dari hukum seperti undang-undang itu boleh dibuat secara tertutup? Itu aja. Oke, makasih Bu buat kesempatannya. Aku mau tanya pendapat Ibu nih, kan tentang ada tadi positivisme hukum dan ada naturalisme hukum. Pemikir-pemikir hukum itu kan beda-beda pendapatnya. Ada yang memang mereka berpatokan di positivisme hukum tadi, bahwasanya hukum itu diciptakan oleh penguasa, oleh orang-orang yang berwenang membentuk hukum itu sendiri dan kita harus menaatinya gitu. Dan ada juga naturalisme hukum. Tapi semakin kesini Bu, kita lihat aja banyak isu-isu undang-undang yang begini, undang-undang yang begitu, peraturan yang nggak sesuai sama pembentukan undang-undang itu sendiri. Karena kan udah ada nih Bu, undang-undang P3, di mana di situ dibahas mengenai tahap-tahap pembentukan undang-undang gitu kan Bu. Tapi misalnya kita lihat beberapa isu, misalnya undang-undang TNI kemarin, atau undang-undang Polri, atau bahkan KUHP ini, kayak gimana ya Bu bilangnya? Dibilang positivisme hukum nggak pas juga, dibilang naturalisme hukum nggak pas juga. Karena kayak ibaratnya instansi-instansi ini, pihak-pihak ini saling melempar tanggung jawab gitu. Kadang presiden atau presiden lah ibaratnya bilang, kalau kalian nggak menerima undang-undang itu sendiri, kalau masyarakat atau publik nggak menerima gimana tahap-tahap pembentukan undang-undang itu, pergi ke MK, uji, lakukan judicial review gitu katanya. Padahal kan udah ada tata tertibnya. Slide yang tadi Ibu kasih tahu, yang terakhir itu di mana ada beberapa undang-undang yang nggak sesuai sama P3. Ada yang pembahasannya 2 hari, ada yang tertutup, ada yang 8 hari nggak sesuai lah Bu. Kayak undang-undang TNI kemarin kan 8 hari doang Bu. Dan itu udah benar-benar nggak sesuai, aspirasi masyarakat nggak dipenuhi dan lain-lain. Dan hak-haknya juga, urgensinya nggak ada pembahasan mengenai naturalisme hukum itu sendiri. Karena kita kan nggak boleh hanya berdiri di sisi positivisme hukum saja. Kita harus melihat dari sisi naturalismenya, apa manfaat undang-undang ini bagi masyarakat,
gimana cara penerapannya nanti dan apakah memang berpihak kepada keadilan masyarakat gitu sih Bu kira-kira. Jadi gimana itu tanggapan Ibu? Ini untuk menjawab dua pertanyaan sekaligus ya. Yang pertama, kita kenal aliran-aliran dalam hukum. Ada positivisme, ada social jurisprudence, ada hukum progresif, ada juga mazhab hukum, ada juga utilitarianisme, ada juga yang tadi naturalisme hukum. Itu adalah bentuk atau penemuan hukum pada masanya. Saya sering di kelas menyampaikan bahwa hukum itu pasti tertinggal dari zamannya, ya kan? Makanya hukum itu selalu dibuat. Maka ada banyak cara membuat hukum, bahkan ketika aturan hukumnya kosong, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya kan, dalam keadaan memaksa dan lain sebagainya. Nah, ketika banyak aliran-aliran penemuan hukum, ya, aliran-aliran penemuan hukum di Indonesia tetap mengacu pada sumber hukum utama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah metode-metode dalam kita menemukan penemuan hukumnya. Apakah kita mau dengan metode positivisme? Artinya kita meyakini apa yang ada dalam pasal. Apa yang ada dalam pasal? Misal, kalau kita yang positivisme hukum, tidak dengan serta-merta kita menyatakan bahwa Jessica bersalah, karena tidak ada minimal 2 alat bukti. Padahal kalau positivisme hukum harusnya minimal ada 2 alat bukti. Tapi kan ada aliran social jurisprudence, dengan berkaca pada putusan hakim yang telah lalu dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya penemuan-penemuan ini dapat dilihat atau digunakan, kalau saya sebagai dosen hukum yang menyampaikan, digunakan tergantung bagaimana situasinya dan kondisinya. Ya, tidak mungkin positivisme hukum diberlakukan pada sebuah kondisi misalnya yang memang itu tidak bisa untuk diberlakukan aliran tersebut, gitulah. Harus ada bentuk penemuan aliran hukum lain yang kita lakukan. Ya enggak? Karena apa? Karena tidak ditemukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Ingat, tujuan hukum itu untuk mencari apa? Keadilan. Gustav Redwood. Nah, keadilan itu yang harus diperoleh gitu loh. Dalam memperoleh keadilan keyakinan hukum itu, bagaimana kita sebagai orang yang mengerti hukum atau kita bekerja di bidang hukum mencarinya. Tidak harus menggunakan aliran positivisme. Bu, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terpaku atau orang-orang yang sudah istilahnya membatasi dirinya dengan aliran-aliran itu? Kan begitu? Ya enggak? Ada enggak? Ada. Kembali lagi pada apa? Bahwa hukum itu adalah kesepakatan. Apa maksud saya kesepakatan? Seseorang melakukan pertimbangan dalam hukum, ya enggak? Pertimbangan itulah yang akan dinilai oleh hakim, mana yang dirasa hakim yang paling benar. Boleh nggak Bu kita mengubah orang dengan pertimbangannya dia? Tidak bisa. Hukum itu hidup deh, living law. Kita nggak bisa mengubah pandangan orang. Kita berteman dengan orang yang istilahnya memiliki, mohon maaf ya, keyakinan pada misalnya tidak adanya Tuhan, begitu kan? Dengan pemikirannya dia yang misalnya liberalisme, tapi dia nggak bisa serta-merta memperlakukan itu di Indonesia karena dihalangi dengan kita negara yang beragama, pasal 29, dan kita dibatasi, ya kan, pasal 28. Jadi hal-hal semacam itu. Kemudian yang kedua, Bu, bagaimana dengan proses tadi sudah ilmu undang-undangan sudah. Jadi yang namanya ilmu undang-undangan, ketika kita menilai, kita kan menilai ini undang-undang. Ketika kita mau menguji, maka ada 2 cara uji, material atau formil. Bagian wajib dalam sebuah pembuatan produk atau undang-undang itu adalah menyampaikannya kepada publik. Ya. Nah, kalau kayak undang-undang cipta kerja yang pernah saya lihat ya, ada itu laporan penyampaian kepada publik. Tapi sebenarnya yang dinyatakan laporan penyampaian kepada publik ini, mohon maaf, kayak misalnya kita bikin sesuatu, kamu yang jadi ini, kamu yang jadi ini. Nah, itu yang dilaporkan gitu. Tapi sebenarnya publik benar-benar tidak tahu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai cacat formil. Kalau materi berarti isi undang-undang cipta kerja sebelum isi formilnya sudah salah. Jadi segala hal tertutup dan lain-lain itu metode itu boleh. Tapi yang penting adalah disampaikan. Ya, tertutup. Kenapa tertutup? Oh, mungkin ada hal yang tidak boleh diketahui, itu boleh saja. Tapi maksud yang disampaikan itu adalah hasil dari pembahasan yang tertutup itu tadi. Nggak boleh kemudian tidak disampaikan gitu.
Nah itu ya. Kira-kira sudah menjawab belum? Boleh. Terus gimana teman-teman ibu? Kan formulirnya harus laksanakan dulu baru kita ya. Sedangkan kan banyak bangunan yang memang udah sampai ke perundangan nih. Tapi sebenarnya formulirnya udah salah, kayak halinya tadi udah nggak sesuai gitu. Masuk ke Prolegnas dibahas secepat mungkin dan nggak sesuai dengan formulnya, tapi sampai ke perundangan. Sedangkan formulirnya kita sebelum bisa mandor pastinya bisa ngomong dulu, sedangkan formulnya aja sudah cacat formul, apalagi materi dari itu. Jadi Sebenarnya tidak ada batasan khusus maksud minimal dalam pembuatan undang-undang, mau sehari, 2 hari, 3 hari dan lain sebagainya. Ya, tapi prosesnya, jadi misalnya gini, prosesnya harus ada RDP, data, harus ada pembahasan dengan kementerian, harus ada dengan ini, gitu kan? Gak mungkin itu bisa dilakukan dalam 1 hari, gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang harus dilihat, ada nggak proses atau alurnya yang dilewati, gitu. Atau mungkin itu terjadi hanya dalam 15 menit misalnya pembicaraannya gitu loh. Nah itu yang kemudian menjadi itu yang tidak masuk akal gitu sebenarnya. Jadi biasanya pembuatannya nggak mungkin secepat itu. Tapi kalau bunyi secara klausul misalnya dibuat dalam bentuk 3 hari itu nggak ada susah seperti itu. Itu hanya pengetahuan kaidah kita. Kalau misalnya secara alamiahnya tidak mungkin gitu. Baik teman-teman, mungkin saya minta ada satu orang yang mewakili hasil dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan. Atau apa yang kalian dapati gitu. Siapa? Selain Naomi ya, kami boleh. Biar ganti mukanya gitu. Lensi sudah. Gama juga boleh. Oh iya, tadi jelaskan. Dari kelas ini kita bisa paham Bu, politik hukum itu arah dan tujuannya itu kemana, termasuk politik adalah manusia dengan tatanan hidupnya. Dan di politik hukum itu sendiri menurut saya yang saya ambil itu bagaimana cara pemeran hukum atau kita sebagai subjek hukum, ya gak sih Bu? Bener kan Bu? Kita subjek hukum berperan di dalamnya melalui cara atau strategi kita dengan latar belakang atau motif ataupun tujuan dalam melihat suatu produk hukum itu sendiri. Terus beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam memandang politik hukum ini, kita bisa melihat dari analisis aktornya, analisis ekonomi politik, analisis sosio-legal ataupun interdisipliner yang ada di dalamnya sebagai alat membantu kita memandang hukum dari sudut yang berbeda, point of view yang berbedanya. Dan hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pertimbangan hukum dengan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi kalau di Indonesia, atau judicial review untuk melakukan atau memberikan pandangan pro kontra terhadap produk hukum. Kita tiba di penghujung kelas, kok tiba gitulah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme adik-adik sekalian. Silahkan nanti kalau memang ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan kembali, saya tidak menutup di luar dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi ada tugas dan juga ada beberapa diskusi yang wajib kalian selesaikan dan akan kita bahas di minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.